Kami di sini akan melakukan wawancara kepada dua narasumber mengenai tentang usaha voucher internet di sekolah. Mari kita saksikan wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mewawancara pelajaran mengenai tentang voucher internet sekolah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Sehat Pak. Alhamdulillah. Ya, maaf Pak, mohon maaf menunggu waktunya ini kita mau wawancara. Pertanyaan yang pertama, bagaimana menurut Bapak tentang peluang usaha voucher internet di sekolah? Peluangnya bagus, sebab kalau namanya usaha kan banyak konsumen ya. Kemudian ditinjau dari usahanya, ini usaha yang kekinian, artinya internet itu peluang usaha atau barang yang dibutuhkan oleh semua orang ya, jangankan orang dewasa, anak kecil aja kan sekarang sudah mainannya internet ya, baik nonton YouTube atau lihat video-video yang lain. Jadi peluang usaha yang sangat baik dengan peluang pemasaran yang sangat baik juga. Keunggulan apa yang bisa kita tawarkan? Keunggulan yang bisa kita tawarkan nanti tergantung dari koneksi internet yang kita tawarkan. Itu kan kalau konsumen pengennya teh cepat, terus tidak baik. Nah berarti kan kita harus merancang usaha atau jual beli voucher internet tersebut dengan bandwidth yang besar, kemudian dengan harga yang relatif murah. Paginya saya kan hari orang Indonesia mah pengen murah tapi cepat seperti itu. Jadi kita coba cari si provider yang harganya murah tapi kuotanya besar misalnya, atau bandwidthnya besar. Selain usaha voucher, usaha apa lagi yang bisa dilakukan yang berhubungan dengan Berhubungan dengan PKJ sebetulnya banyak ya peluang usaha yang bisa kita jalankan, terutama buat anak-anak PKJ. Terutama kalau PKJ kan sebetulnya bidangnya jasa itu ya, jasa. Coba kita runut aja dari kelas 10 sampai misalnya kelas 11. Dari kelas 10 kita belajar tentang cara listrik, kemudian cara melakukan instalasi sistem operasi. Kita bisa jual tenaga kita dan ilmu kita menjadi usaha. Misalnya kita buka jasa merakit komputer, kita memperbaiki komputer, kemudian memperbaiki sistem operasi, melakukan instalasi sistem operasi. Kemudian selanjutnya kalau di bidang jaringan, sekarang kan banyak sekolah yang dibilang nadanya itu biasanya digunakan untuk keperluan AMPK, yaitu untuk keperluan asesmen nasional berbasis komputer. Nah biasanya orang-orang yang ada di sekolah tersebut itu tidak punya keahlian untuk bikin jaringan dan melakukan setting jaringan tersebut. Jadi kita bisa menawarkan jasa kita untuk bikin jaringan di wilayah tersebut. Sebab yang melakukan jadi kalau misalnya apalagi nanti ditambah misalnya kalian koneksi bagus dengan misalnya dengan pihak lain, nanti peluang tersebut bisa memperbesar peluang biar jasa kita itu bisa teraplikasikan dan juga menghasilkan. apa saja yang harus disiapkan dalam memulai usaha tersebut? Kalau voucher kan yang pasti kita harus punya dulu istilahnya providernya ya. Itu pertama dari sisi penyedia. Nah kemudian kita sebagai penyedia di sekolah tentu saja harus menyiapkan perangkat-perangkat yang akan digunakan untuk keperluan penjualan voucher tersebut. Dari sisi perangkat yang pasti kita harus misalnya beli modem, kemudian kalau ini dipancarkan atau disebarkan ke area luar, itu
kita juga bisa berangkat di poin dari segi perangkat itu nantinya modal sama akses. Kemudian dari segi pemasaran itu kan bentuknya voucher ya. Nah nanti kita juga harus menyiapkan misalnya kode-kode yang akan dibagikan kepada konsumen. Nah itu bisa di-generate kalau zaman sekarang kan lagi musimnya pakai voucher pakai insentif. Nah berarti kita juga bisa konfigurasi agar kita bisa membuat kode-kode buat login ke jaringan hotspot dengan menggunakan mikrofon. Kedua dari hardware harus nyiapin perangkatnya. Nah modal proses poin. Yang pasti minimal itu harus punya mikrotik lah, mikrotik dan juga provider untuk menyediakan layanan vaksin. Nah dari sisi software kita harus bisa mengkonfigurasi bagaimana cara bikin hotspot, kemudian cara bikin voucher dengan menggunakan feature IP hotspot di Terus bagaimana supaya usaha yang akan kita jalankan itu bisa berhasil atau tidaknya kan tergantung usaha kita ya. Jadi yang pasti yang pertama dari sisi pemasaran awalnya kan harus ada sosialisasi dulu ya. Nah kemudian setelah sosialisasi bagaimana caranya kita bisa menjaga si koneksi internet yang kita sediakan itu lancar seperti itu. Dan kemudian kalau ada kira-kira harus disetting juga ini teh berapa orang misalnya kan mungkinnya sekali soalnya kurang tenyon atau anu koneka hotspot kayak 1000 misalnya tetap ada batasannya, paling kita harus memperhitungkan seperti itu. Dan apa yang menyebabkan usaha itu tersebut bisa gagal Ya karena kita tidak punya target, artinya ya jualan voucher saja tanpa memperhitungkan nanti teh untung ruginya seperti itu. Jadi dari perhitungan misalnya jualannya juga itu harus bisa memperkirakan kalau dijual segini kira-kira itu masih kembali lagi ke soal untung rugi kalau keberhasilan lagi ke jualan. Iya. Mungkin segitu wawancara dari kami. Terima kasih kepada Bapak ya telah bersedia untuk diwawancarai. Kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mewawancara Ibu ya mengenai tentang usaha yang bisa dilaksanakan di bidang. Assalamualaikum. Ini mohon maaf mengganggu waktunya. Kami ingin wawancara pertanyaan pertama Bu, bagaimana menurut Ibu tentang peluang usaha voucher internet di sekolah? Peluang usaha voucher internet di sekolah saat ini sebagai
editing foto. Jadi nanti foto yang dari siswa itu bisa masukin ke komputer atau mau pakai handphone, karena kan banyak aplikasi untuk edit ya. Kemudian yang lain misalkan jasa untuk perbaikan peralatan komputer, servis komputer yang ketiga mungkin servicing handphone ya. Karena kalau peralatan handphone dan peralatan mobil itu hampir nyambung. Sehingga dia di sana ada IC, ada tombol kontrol bagaimana membukanya, bagaimana yang ada masalah di mana yang diperbaiki. Apa saja yang harus disiapkan dalam memulai usaha tersebut, baik itu ponsel internet atau usaha yang lainnya yang tadi disebutkan? Persiapannya dulu ya. Persiapannya yang pertama, Anda harus melakukan survei dulu. Jadi rencana yang tadi, apakah voucher, apakah itu foto, jasa foto, printing, ataupun jasa perbaikan, survei dulu. Di sini ada nggak pelanggannya? Kalau saya lihat di SMK kan udah semua, saya kira pelanggannya udah ada nih. Jadi persyaratan pertama kita penuhi. Persyaratan kedua, setelah kita melakukan survei pelanggan, berarti Anda akan konsultasi siapa peralatannya. Peralatannya apakah mandiri dari hubungan Anda, yang kedua atau ada bantuan dari jurusan, atau ini dari sekolah. Itu kalau sudah ada, nanti itu sebagai perangkat yang digunakan untuk kegiatannya. Itu alatnya dan modalnya, modal untuk finansial yang harus disiapkan terus saja. Mau dari mana itu modalnya? Kalau sudah ada, calon pelanggan ada, surveinya sudah ada, peralatannya ada, modal untuk finansialnya ada, baru nanti tindakan mengelolanya siapa. Itu harus diurut ya. Bertanggung jawab sana, ketuanya sana, apa nanti harus itu bertanggung jawab adanya. Meskipun nanti ada yang bertugas untuk misalkan tiket ya, atau kalau kita menjaga toko, itu jaga toko ada, tapi harus ada tim inti yang bertanggung jawab pada kelancaran usaha tersebut. Terus itu bagaimana supaya usaha yang akan kita jalankan itu bisa berhasil? Nah, tentunya yang tadi nyambung dari nomor ini ya. Jadi persiapannya matang. Persiapan matang itu harus sematang mungkin. Artinya kita sudah melalui melakukan perhitungan nih. Kalau memang kita ada, bagaimana kalau kita ada harus bagaimana itu. Yang kedua, kalau ada apa-apa yang sifatnya kerugian, itu harus siap-siap ditanggung tersangka. Nah, yang ketiga baru Anda persiapkan mental. Artinya begini, Anda kan belajar dari awal ya. Jadi belajar dari awal, Anda harus belajar mental untuk berdagang atau usaha. Apa saja mental perdagangan, mental komunikasi public speaking, kemudian mental percaya diri, dan mental untuk belajar lebih dalam di usaha terutama untuk ngobrol dengan konsumen. Konsumen kan datang nih, saya mau tanya konsepnya ada apa saja, pamernya ada apa saja. Anda harus bisa menerangkan. Jadi artinya bidang yang Anda mau dipasarkan harus dikuasai oleh Anda. Jadi jangan sampai Anda mau usaha seperti yang tadi ya, perangkatnya ada, modalnya ada, tempatnya ada, yang mau dijajakannya ada, tapi Anda nggak tahu bidang itu. Jadi Anda harus terus belajar di dalamnya apa itu voucher, bagian-bagiannya apa. Dan nanti konsumen kan akan selalu ada pertanyaannya, pakai voucher konsepnya, jadi dia dengan harga 20.000 ini sekarang enggak. Jadi abimah bisa keluarkan 20.000 kayak ini 50 misalnya gitu. Nah itu harus tahu ya. Terus hal kayak gitu. Jadi itu pembandingan di media kita harus bagaimana. Kemudian perbandingan dengan yang luar. Kalau beli dari kartu rupiah sekian beda. Kalau ada berapa? Jadi selain tadi teknis ya, persiapannya, survei pasar, juga ilmu yang berhubungan dengan yang kita sampaikan.
usaha kita tersebut bisa gagal? Nah, salah satu gagal pertama kurang konsisten di dalam tim. Jadi konsisten nah, saat pertama istiqomah, konsisten istiqomah, tentunya bersama-sama saja. Artinya badai rame, badai sepi, badai dalam melangkah. Prosesnya itu harus sama berjalan bareng-bareng. Gitu. Yang tadi itu apa pertanyaan? Yang ini? Apa yang menyebabkan suatu TK gagal? Nah, gagal itu kalau kita tidak menjalankan konsisten secara bersama-sama. Yang kedua, ketika ada permasalahan yang terjadi di jalan, kita tidak langsung cepat mengambil keputusan eksekusi. Ya, permasalahan kita diabaikan saja. Kalau ada permasalahan itu, kita harus mulai sedikit-sedikit diselesaikan. Yang ketiga mungkin selalu terima kasih. Ada hal baru nih, kita konsep orang lain, orang seperti itu sih. Itu biar tidak terjadi kegagalan. Mungkin segitu wawancara dari kami. Kita dulu ya setelah kami wawancarai. Sama-sama. Sekian dari kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan dari kedua wawancara tersebut ialah usaha voucher internet di sekolah ini merupakan usaha yang bagus untuk dikembangkan. Kenapa? Karena sekarang siswa-siswi, entah itu murid SMA, SMK, ataupun MA ataupun MK, mereka pasti menggunakan gadget sehari-harinya. Mereka pasti membawa gadget kemanapun dan dimanapun, terutama di sekolah. Dan juga sekarang, media belajar mengajar itu bisa menggunakan gadget yang mendukung mereka untuk bisa belajar. Oleh karena itu, usaha voucher internet ini bisa sangat menguntungkan karena banyaknya hampir semua siswa itu pasti menggunakan gadget. Tapi usaha voucher internet ini tidak hanya bisa dilakukan di sekolah, tetapi juga di masyarakat. Terlebih sekarang kita melihat kondisi sekolah yang sangat strategis yang dekat dengan pemukiman warga. Yang itu bisa menjadikan keuntungan tersendiri yang juga bisa kita memanfaatkan itu untuk meluaskan usaha voucher internet ini ke masyarakat, yang kita bisa menggunakan repeater atau bridge untuk memperluas jaringan kita kepada masyarakat, dan itu bisa menjadi keuntungan tersendiri. Tapi sebelum kita melakukan usaha voucher internet ini, kita harus mempersiapkan diri kita seperti mental, seperti dana, dan juga teman ataupun kelompok. Karena usaha voucher internet sekolah ini akan susah apabila dilaksanakan oleh perorangan, yaitu sendiri. Melainkan harus dengan perkelompok. Kenapa? Karena mungkin ada yang bagian pemasangan, ada pembagian manajemen, pembagian pemasaran, dan juga yang lain-lain. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.